kalau ada yang bilang saya kakaknya Pastor Philip, saya akan doakan Anda secara pribadi. Dan saya selalu bilang doa saya itu manjur sekali. Sudah banyak sekali orang yang sakit dibawa ke saya doakan dan sekarang mereka sudah jauh lebih baik. Mereka sudah sembuh total bersama dengan Bapa di surga. Jadi kalau ada yang perlu didoakan, silakan setelah ibadah. Oke, baik. Thank you Pastor John Lee. Thank you buat jemaat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hadir di tempat ini Allah Roh Kudus bersama dengan kami semua. Jamah hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Dan supaya tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang dapat ditaburi dengan kebenaran. Dan biar kebenaran itu menjadikan kami menjadi dewasa dan memerdekakan kami ya Tuhan. Serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kesalahannya banyak, kekurangannya banyak. Namun hamba berdoa supaya Engkau membawa jemaat-Mu, mata mereka tertuju kepada Engkau dan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, jamah firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, semua yang percaya katakan, amin. Sekali lagi shalom, saya senang ada di tempat ini, akhirnya setelah sekian tahun, 5 tahun kalau nggak salah, dan saya diingatkan kemarin terakhir kali saya kesini, bisa ada di tempat ini lagi adalah sebuah anugerah ya. Kita bisa melayani Tuhan itu anugerah. Setiap hari itu kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan kalau kita masih bisa bangun pagi, bernafas, mata bisa melihat. Kalaupun mata tidak bisa melihat, tapi kita diberi kesempatan untuk hidup. Apapun itu, kita syukuri sebuah kemurahan Tuhan ya. Kalau kita melihat hidup dengan cara pandang segala sesuatu adalah kemurahan, maka hati kita akan selalu muncul rasa bersyukur. Dan kita akan menghargai setiap hari. Kita akan menghargai orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan menghargai kesempatan yang Tuhan beri. Bahkan kita akan menghargai masalah yang Tuhan izinkan. Oke, kita buka bersama-sama di kitab Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-30. Kita akan lihat di ayat yang ke-6. Pagi hari ini saya beri judul khotbahnya, yaitu menjelang pagi terdengar sorak-sorai, atau joy comes with the morning. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Lalu di ibadah berikutnya nanti saya akan menyampaikan khotbah tentang resep untuk mengatasi kecemasan. Kecemasan adalah sesuatu yang dialami oleh banyak orang. Ada sedikit perbedaan Bapak Ibu antara kecemasan dan ketakutan. Cemas dan takut itu ada bedanya. Kalau takut itu akan sesuatu yang nyata di depan kita. Misalnya kalau kita bertemu dengan binatang buas atau orang jahat, maka kita akan merasakan perasaan takut ya. Tapi kalau cemas itu seringkali adalah suatu perasaan takut akan sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita cemas, kita khawatir, berlebihan, overthinking, mikirnya sudah kemana-mana. Dan itu akan saya bahas nanti di ibadah berikutnya. Kalau ada kesempatan Anda bisa join dan bisa belajar di sana. Saya akan menyampaikan topik itu sedikit lebih panjang, ya, sedikit lebih detail, maksudnya sedikit lebih detail. Tapi pagi hari ini pun saya ingin menyampaikan suatu janji Tuhan buat kita semua, yaitu menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saya bacakan di Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Allah yang kita sembah itu Allah yang murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sepanjang malam ada tangisan. Hidup ini penuh dengan tangisan, bukan? Ya. Profesi saya adalah seorang konselor. Saya melakukan itu sejak tahun 2009. Jadi saya melihat cukup banyak orang yang sedang bermasalah atau mengalami pukulan dalam hidup ini. Saya bilang sama istri saya melihat lebih banyak daripada yang saya inginkan. Gitu ya. Kan lebih enak kalau ngelihat orang yang menang lotre gitu ya. Lebih enak lihat orang yang menang lotre, orang yang hidupnya
berkemenangan ya dalam tanda kutip daripada orang yang kena pukulan kan begitu. Tapi kerjaan saya itu. Jadi jangan heran kalau buku yang ditulis atau khotbah yang disampaikan akan seringkali seputar itu Bapak Ibu. Saya bercanda kemarin, kalau saya menyampaikan sesuatu biasanya saya akan mengakibatkan depresi sesaat. Ya, karena saya akan sampaikan dari sudut pandang yang dari sudut pandang orang-orang yang mengalami banyak masalah gitu. Tapi saya yakin sebetulnya kita bisa relate ya. Kita bisa relate dengan itu karena saya juga yakin bahwa semua kita pasti punya masalah, bukan? Semua kita mengalami tangisan di waktu malam. Bahkan di sini dikatakan sepanjang malam ada tangisan. Untuk beberapa dari Anda mungkin bukan sepanjang malam saja tapi bermalam-malam, betul. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu ya. Ada satu teman yang kehilangan mamanya karena kanker. Dan mamanya waktu itu usianya masih 50-an begitu. Terus dia cerita sama saya, ini sudah 10 tahun yang lalu ya. Orang tuanya meninggal sudah 10 tahun yang lalu. Tapi 10 tahun kemudian dia bilang, setiap malam kalau saya tidak sengaja melihat foto mama, saya akan nangis sepanjang malam. Saya akan nangis terus sampai tengah malam sampai saya tertidur. Jadi sampai segitunya ya. Meskipun harusnya ada cara yang lebih baik, jangan sampai 10 tahun gitu. Ya, grieving proses itu ada masanya lah. Untuk segala sesuatu ada masanya. Sebaiknya 1 tahun, 2 tahun, kalau kehilangan pasangan bisa sampai 3 tahun. Tapi tetap kita bisa empati dan bisa mengerti bahwa tangisan itu terjadi di waktu malam. Betul? Terjadi di waktu malam. Di waktu siang juga, tapi apalagi kalau malam kita merasakan sepi, kesepian, dan lalu banyak tangisan. Ya, namun tidak berhenti di sana. Pokoknya kalau saya mengakibatkan depresi sesaat pada Anda, jangan khawatir ya, pada akhirnya selalu berakhir dengan harapan, dengan janji Tuhan. Namun Alkitab itu memberikan satu janji yang sangat-sangat menolong, menyegarkan sekali bagi Anda dan saya. Kita harus pegang teguh janji tersebut. Bapak Ibu tahu di dalam Alkitab itu terdapat ada berapa janji Allah? Ada satu orang bernama Everett Storm. Dia adalah seorang guru sekolah di Kanada. Dia menghabiskan waktu 1,5 tahun untuk menelusuri Alkitab, Bapak Ibu. Dan mencatat atau menghitung ada berapa janji Tuhan di dalam Alkitab. Dan dia temukan ada 8.000 sekian janji. Dan dari 8.000 sekian janji itu ada 7.487 janji Tuhan yang spesifik untuk manusia. Hebat ya? Makanya baca Alkitab Bapak Ibu. Kalau Anda nonton berita, itu depresinya nggak sesaat, depresinya agak lama. Karena kalau kita lihat berita, itu kita akan lihat 99% itu negatif. Di sini banjir, di sana bencana, di sini ada pembunuhan, di sana ada penculikan, kan gitu. Maka apa yang kita baca menjadi apa yang kita pikir, apa yang kita pikir menjadi siapa kita. Kita menjadi takut, menjadi penakut, menjadi penuh dengan rasa cemas. Tapi Alkitab itu penuh dengan janji Allah. Ada 7.487 janji Tuhan spesifik kepada manusia. Dan ini adalah salah satu janji yang paling indah. Karena apapun yang Anda alami, ingat, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Selalu itu. Selalu. Dan itu membangun iman kita, membuat kita bisa menjadi kuat, karena kita bisa berpegang pada hal tersebut. Apapun yang terjadi pada hidupku, apapun yang terjadi, kita bisa kehilangan, kita bisa sakit, kita bisa mengalami banyak hal, tapi kita bisa yakin bahwa ada janji Tuhan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Beberapa minggu yang lalu, ibadah di gereja jam 7 pagi saya duduk, terus saya lihat HP saya, ternyata semalam pukul 11:30 ada ponakan saya, di luar kota itu ya, WA saya. Saya sudah, kan orang nggak biasanya jam segitu WA ya, kirim pesan. Saya sudah agak
ngerasa wah ini pasti ada sesuatu ini. Lalu pagi-pagi di gereja saya balas, karena saya pikir pasti ada sesuatu yang penting, saya balas. Kenapa? Terus dia bilang, tolong doakan. Hari ini mau ajak papa pergi ke dokter. Hari Minggu pergi ke dokter, ke luar negeri lagi. Saya tanya, apa yang terjadi? Lalu dia bilang, papanya sakit. Ya. Padahal asalnya sehat semua. Tapi batuk, berdarah, diperiksa ternyata kanker, stadiumnya sudah 4. Ya. Kanker stadium 4. Jangan khawatir ya Bapak Ibu, nanti kalau batuk jangan berpikiran bahwa itu kanker ya. Itu kecemasan berlebihan, jangan. Oke? Lalu, saya juga sendiri merasa terpukul juga, karena kan bagaimanapun itu sepupu saya. Gitu. Ya begitulah hidup, begitulah hidup. Penuh dengan kejutan, penuh dengan tangisan di waktu malam. Dan hal ini harus kita bahas sebetulnya. Di gereja jarang kita membahas itu ya. Kita tutupi dengan jangan khawatir nanti Tuhan bisa lakukan sesuatu. Oh Tuhan bisa lakukan sesuatu, tapi kita harus realita, kita harus hadapi itu. Karena kalau tidak, pada waktu itu datang kita nggak siap nanti. Kalau kita nggak siap, ujung-ujungnya apa? Marah sama Tuhan, mundur. Jadi gampang sekali, jadi bisa 20 tahun jadi pengikut Kristus. Tapi satu saja pukulan, kita bisa mundur teratur gitu. Kita jangan punya iman seperti itu, harus solid. Harus solid apapun yang terjadi. Kata Ayub, masakan yang baik aku mau terima, yang buruk aku tidak mau terima. Ya, harus seperti Paulus mengatakan, aku bermegah di dalam penderitaan. Karena dari dalamnya aku mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi saya sesaat merenung, saya mikir, wah ini perjalanan panjang ini buat keluarganya. Ya kan, akan mengalami tahap-tahap kagetnya ini ya kan, mulai menyangkal, mulai marahnya bisa keluar, menyalahkan diri sendiri, mempertanyakan Tuhan, mulai negosiasi, cari opini kedua, ketiga, keempat, shopping dokter kanan kiri. Ini perjalanan yang melelahkan ini. Lalu masuk di fase yang keempat, nanti bisa mengalami depresi, ya kan, mengalami pukulan yang hebat, nggak bisa tidur atau tidur terus, nggak mau makan, macam-macam bisa terjadi. Jadi saya sudah bayangkan perjalanannya. Tapi saya berhenti pada akhirnya berpegang dan beristirahat di dalam janji Tuhan ini. Bahwa menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Apapun yang menjadi bagian kita dalam hidup ini adalah baik dengan jiwa kita. Ya, it is well with my soul. Karena dialah yang memiliki jiwa kita. Jadi kita bisa berpegang pada janji Tuhan. Jadi saya yakin buat keluarga yang sedang menjalani itu, saya tahu janji ini pun berlaku. Entah itu mendapatkan mujizat kesembuhan di sisi kehidupan yang ini atau di sisi kehidupan yang berikutnya. Saya berdoa tentunya bisa mendapat mujizat di sisi kehidupan yang ini, bisa diberikan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan supaya bisa sembuh, ya lalu diberi kesempatan lagi seperti Hizkia gitu. Tapi jikalau tidak, kata Sadrak, Mesak, dan Abednego, aku tetap bersorak-sorai. Kata Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, ya, aku tetap bersorak-sorai. Pegang iman sama Tuhan itu solid. Kita akan jatuh sesaat, kita akan lemah, kita akan terpukul, ya, tapi bangkit lagi. Ya, karena janji Tuhan ini, janji Tuhan buat kita, janji Tuhan buat Anda, ya, ingat ya, joy itu sukacita datang di pagi hari. Maksudnya apapun yang Anda alami, ujungnya itu loh, selalu sukacita kata Tuhan. Selalu sukacita, karena itu janji Dia. Oke, mari kita lihat di kitab Yohanes pasal yang ke-20, kita lihat bagaimana sukacita itu datang setelah sepanjang malam ada tangisan. Sebentar. Yohanes pasal yang ke-20. Jadi pendeta kalian namanya John, namanya bagus sekali. Ya. Pembicaranya namanya John, nggak terlalu bagus yang ini. Bacanya juga kitab Injil Yohanes ya. Untung Injilnya Yohanes. Coba kalau kita pakai ejaan lama ini Yahya.
Nama kita Yahya sebetulnya. Oke, Injil Yohanes pasal yang ke-20 saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Murid yang lain yang dikasihi Yesus ya Yohanes ini maksudnya, ya. Dia merasa dia paling dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu hanya tercatat di kitab Yohanes. Mungkin murid yang lain gak setuju ya. Jadi dia nulis begitu. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Yohanes larinya lebih cepat dari Petrus. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ya, meskipun larinya lebih cepat, tapi dia lebih penakut, Bapak Ibu. Petrus tuh lebih berani. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain itu, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat yang ke-11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Di sini kita bahas tentang Maria Magdalena. Oke, kita melihat bagaimana tangisan itu terjadi dalam hidupnya, tetapi janji Tuhan digenapi. Bahwa menjelang pagi ada sorak-sorai, ada sukacita. Di ayat yang ke-9 tadi dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci mengatakan bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan, kita mundur sedikit, Maria Magdalena kita sampingkan sebentar, kita bicara tentang rasul-rasul Tuhan. Dicatat di sini bahwa selama itu mereka belum mengerti. Selama itu mereka belum mengerti. Jadi mereka itu spend waktu bersama dengan Tuhan, menghabiskan banyak waktu bersama dengan Tuhan Yesus secara dekat, dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi mereka nggak mengerti Bapak Ibu. Aneh ya. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Dia bilang begini, setelah Ayub mengalami semua penderitaannya, Ayub mengatakan begini, dulu saya hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi saya sekarang melihat dia. Sekarang saya paham. Ini juga terjadi. Pada waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka hanya mungkin mendengar, tetapi belum mengerti. Setelah Tuhan Yesus pergi, setelah ada tangisan, mereka mengerti. Bukankah begitu dalam hidup kita? Ya, kita belajar dalam hidup ini dan bertumbuh paling banyak pada waktu kita ada di dalam lembah. Pada waktu kita di dalam lembah, kita belajar paling banyak. Kita melihat Tuhan lebih jelas. Kita lebih merasakan Dia lebih dekat, kita lebih mengerti jadinya. Itu pada waktu di lembah kehidupan. Bukan waktu di atas gunung, di puncak. Tapi di lembahnya itu yang kita mengalami semuanya. Oke, kembali ke Maria. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Siapa seorang Maria Magdalena? Hidupnya itu penuh dengan tangisan. Hidupnya penuh dengan, tapi saya beri harapan pada Anda. Orang pertama yang Tuhan menampakkan dirinya setelah dia bangkit adalah Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena itu merepresentasikan kita semua, Bapak Ibu. Anda dan saya. Karena bagi Tuhan, seorang Maria Magdalena ini berarti, berharga. Demikianlah juga Anda dan saya. Kalau Anda penuh dengan tangisan, penuh dengan kelemahan, menjalani lembah-lembah dalam hidup, Tuhan itu mati dan Dia bangkit untuk Anda.
Maria Magdalena orang pertama yang melihat. Di dalam hidupnya dia penuh dengan tangisan. Di kitab Lukas dicatat bahwa Tuhan itu mengusir 7 roh jahat. Ya, 7 roh gitu ya. 7 roh dari Maria Magdalena. Kenapa kok angka 7? Angka 7 itu angka sempurna kan? Mungkin lengkaplah penderitaannya. Ya, mungkin lengkaplah penderitaan dia. Mungkin dia mengalami malu, gambar diri rendah, merasa hidupnya tidak ada artinya, merasa sendirian, merasa dibuang, merasa tidak dicintai, merasa hidupnya percuma, putus asa, semua kiranya ada di sana. Merasa orang yang paling berdosa, tapi untuk itulah Tuhan mati dan bangkit untuk dia. Tapi dia mengalami banyak tangisan dalam hidupnya. Lalu tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dibebaskan, dimerdekakan. Dia mengalami, ya dia merasakan sukacita, sorak-sorai yang luar biasa. Anda bisa bayangkan jadi dia dibebaskan, lalu dia pegang erat-erat Tuhannya. Terus tiba-tiba dia mengalami tangisan yang kedua kali. Yaitu Tuhan yang sangat dia cintai, mati disalibkan. Anda bisa bayangkan dunianya runtuh kembali, ya, runtuh total. Kadang ada orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang saya dengerin cerita itu saya sampai speechless ya, sampai nggak tahu mau berkata apa. Ada banyak orang tuh jatuh ditimpa tangga Bapak Ibu. Tangganya karatan lagi. Setelah berusaha berdiri digigit sama anjingnya anjing gila lagi gitu ya. Ada yang begitu di sini? Ada yang saya bertemu dengan satu orang pria cukup dekat dulu tapi udah lama nggak ketemu. Adiknya sakit datang ke saya. Sakit gagal fungsi ginjal. Itu saya tulis di buku itu. Ya. Awalnya dia tidak bisa terima, setelah bicara beberapa kali dia lebih bisa terima, lalu dia kirim saya satu teks, ya dia bilang, dia kirim saya satu puisi. Ya, kirim satu puisi. Dia bilang, apa itu saya lupa, pokoknya puisinya ada, saya catat. Intinya dia menerima. Ya, dia menerima, dia bilang bahwa kalaupun tulangku remuk, karena memang dia udah sakitnya cukup parah, kalaupun ini tapi aku tetap akan bersorak-sorai katanya, dia mengutip Habakuk rupanya, karena memang waktu saya bicara sama dia itu, kita ada bahas tentang Habakuk. Lalu tidak lama kemudian dia meninggal dunia, usia masih 28 tahun. Jadi kakaknya itu kan kehilangan adiknya kan, 1 bulan kemudian kakaknya kehilangan papanya. Ya. Terus bertemu dengan saya, ngobrol-ngobrol. Jadi kadang bisa terjadi dalam hidup kita. Satu pukulan, mungkin kita bisa lewati, pukulan berikutnya datang dan tidak lebih ringan. Nah ini yang terjadi sama Maria Magdalena. Banyak pukulan, ya, banyak tangisan dalam hidupnya. Saya jelaskan sedikit begini. Ada dua penyebab, ya, atau ada 2 cara penderitaan itu datang di dalam hidup kita. Karena saya sering ditanya, pertanyaan yang saya selalu dapat itu satu, kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Itu saya selalu dapat pertanyaan itu. Ya, always. Saya ketemu siapapun pasti sering ujungnya itu pertanyaan itu. Saya mesti tanyain kenapa? Karena yang datang kan lagi terpukul kan. Jadi akhirnya mereka tanya, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Philip Yancey menulis satu buku berjudul The Question That Never Goes Away. Pertanyaan yang tidak pernah hilang, tidak pernah pergi. Why? Kenapa? Ada di sini yang pernah bertanya begitu? Pasti ada ya. Ada yang masih bertanya begitu? Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa cintaku ditolak Tuhan? Kenapa cintaku ditolak? Oh by the way, kalau cintanya ditolak sama Santi, cari Sinta ya Bapak Ibu, teman-teman ya. Jangan depresi karena itu ya. Ya tapi banyak sekali kenapa. Nah begini,
Penderitaan bisa datang dalam hidup kita, yang pertama karena konsekuensi dari perbuatan kita. Bisa Bapak Ibu, tidak semua itu karena di luar kendali kita, ada yang di dalam kendali kita, ada. Misalnya kalau kita sekarang melakukan kecerobohan, kita keluar mengemudikan mobil, lalu kita sambil nyetir, sambil ketik-ketik HP. Oke. Terus nggak sengaja kita kecelakaan gitu ya, lalu kita luka atau melukai orang lain, maka akan ada konsekuensi yang panjang. Ya, bisa. Itu terjadi karena konsekuensi dari perbuatan kita, betul? Konsekuensi daripada dosa, itu bisa. Kita bermain-main dengan dosa, kita menuai akibatnya. Itu bisa terjadi. Tapi pertanyaannya bukan di sana kan. Banyak orang tanyanya itu kan, kita lihat Maria Magdalena, bagian pertama dalam hidupnya, dia mengalami banyak tangisan, itu karena konsekuensi dari perbuatan dia, betul? Karena apa yang dia lakukan. Dia berbuat dosa, dia ada di dalam dunia, terlibat di dalam dunia yang gelap, maka dia mengalami banyak tangisan. Oke, kita paham itu. Tapi yang bagian kedua ini gimana? Dia kehilangan juru selamatnya. Dia kehilangan Tuhannya. Padahal dia waktu itu nggak melakukan apa-apa. Tuhan disalib, ya sih, teorinya karena kita semua, karena dia juga. Tetapi kan dia tidak melakukan apa-apa begitu. Untuk mengakibatkan penderitaan atau tangisan itu. Itu yang seringkali ditanyakan sama orang kan. Kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Itu pertanyaan terus-menerus ditanya. Jawaban saya adalah begini Bapak Ibu. Karena kita tidak melihat gambar besarnya. Kita tidak melihat gambar besarnya. Namun Tuhan itu melihat gambar besarnya. Oke. Saya kasih ilustrasi supaya Anda tidak bingung. Kalau ada anak kecil dibawa pergi ke dokter, lalu disuntik ya, perlu disuntik. Entah itu disuntik obat atau vitamin atau vaksin, tapi dia mau disuntik. Nah, kira-kira bagaimana reaksinya anak itu pada waktu disuntik? Nangis, penuh dengan tangisan. Ya, lalu penuh dengan pertanyaan juga. Kenapa saya disuntik? Kenapa papa saya yang baik mengizinkan saya dilukai oleh orang asing ini, stranger ini, yang tidak ku kenal. Lalu mengambil jarum dan jarum itu ditusukkan ke dalam dagingnya. Ya, maka dia akan reaksi penuh dengan tangisan, penuh pertanyaan. Dan pada waktu itu dia berteriak kepada papanya atau mamanya, berteriak kepada bapaknya, dia bilang, "Papa tolong." Apa yang dilakukan sama papanya? Diam saja ya. Diam saja kan? Maka anak ini akan mudah salah paham Bapak Ibu. Karena dia akan mikir, papa saya kalau baik kenapa dia izinkan daging saya ditusuk dengan jarum. Selesai ditusuk dia teriak-teriak, papanya diam saja meskipun papanya tidak pernah meninggalkan dia. Selalu ada bersama dengan dia di sana. Tapi yang bikin dia lebih bingung lagi adalah setelah disuntik itu, si dokter yang menyuntik itu sama papanya dikasih uang. Dia mulai curiga dan mulai mikir, nih papa saya jahat. Dia membayari orang untuk melukai saya dengan sengaja. Lalu dia mempertanyakan cintanya papanya. Karena tidak melihat secara gambar besar Bapak Ibu. Sedangkan papanya itu mengizinkan hal tersebut terjadi, karena dia punya rencana yang baik, yang sifatnya jangka panjang. Sifatnya jangka panjang. Namun anak itu nggak bisa mengerti. Dia cuma taunya dia dilukai. Dibutuhkan iman, percaya, tahu bahwa papaku tahu apa yang terbaik bagiku meskipun aku tidak mengerti. Namun aku izinkan dan aku berikan hidupku untuk dia yang atur. Nah karena papanya melihat jangka panjang, melihat gambar yang lengkap. Apa yang diizinkan itu mendatangkan kebaikan. Itu yang terjadi ya. Jadi itu kenapa penderitaan terkadang terjadi dalam hidup kita. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya kita akan terpukul ya. Kita akan teriak-teriak sesaat. Wajar, saya pun akan melakukan yang sama. Tapi kita harus berhenti dan mikir benar-benar. Ya. Dengan iman kita percayakan hidup kita ini. Tuhan, aku tidak dipanggil untuk mengerti, aku dipanggil untuk percaya.
bahwa hidupku ada di tanganmu, kedaulatanmu itu, Tuhan punya kedaulatan itu nyata, dan itu yang aku pegang teguh dalam hidupku. Kalau Anda bisa begitu, hidup ini lebih mudah dijalani. Karena apapun yang terjadi, Anda terpukulnya sesaat, lalu Anda bisa make sense semuanya, memasuk akalkan semuanya, meskipun tidak sepenuhnya mengerti, tapi percaya, tahu, enggak apa-apa, it's okay. Ya, Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang baik di balik semua itu. Toh nanti menjelang pagi akan ada sorak-sorai. Oke, jadi itu yang dialami oleh Maria. Lalu kita lanjut lihat ayat yang ke-12 lalu ke-13. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ini janji Tuhan satu lagi buat Anda dan saya, yaitu Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Kenapa hari itu kenapa kok dia tidak langsung aja menampakkan diri ke Maria ya? Kenapa dia harus mengizinkan Maria berinteraksi dengan malaikat-malaikat itu? Alkitab ini penuh dengan misteri. Kalau dibaca ayat per ayat dan kita renungkan baik-baik, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu cara bekerjanya itu sempurna. Dia tidak meninggalkan detail. Dia mengizinkan hal-hal itu supaya ribuan tahun kemudian kita masih bisa belajar daripada peristiwa itu. Dan kita bisa renungkan satu-satu dan itu menjadi kekuatan, menjadi janji buat kita. Padahal hari itu kalau mau simpel kan bisa ya. Satu, kenapa kok Tuhan gak langsung aja menampakkan diri ke semua? Pada waktu mereka kumpul, kenapa dia pilih Maria menjadi orang pertama? Karena Maria itu simbol Bapak Ibu. Simbol dari minoritas. Betul? Simbol dari, pada zaman itu mungkin perempuan beda ya dengan sekarang. Sekarang perempuan ada equality, ada kesetaraan. Tapi zaman itu mungkin tidak. Jadi Tuhan memilih untuk menampakkan diri kepada Maria. Dia tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia memilih rasul-rasulnya itu pun juga satu bentuk menunjukkan bahwa dia memakai orang-orang yang seperti kita. Dia tidak memakai orang-orang yang qualified, ya. Tetapi dia memakai orang-orang yang hatinya mau. Orang-orang yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kesalahan dan pokoknya hidupnya belepotan seperti kita. Ya, makanya kalau kita baca Alkitab kita bisa relate. Itu jalan cerita ini, satu buku ini cerita tentang apa? Tentang grace, tentang kasih karunia. Semua yang terjadi di dalamnya itu tidak layak terjadi sebetulnya kepada orang-orang tersebut. Ya, jadi Tuhan pilih Maria. Lalu detail kedua adalah kita lihat Tuhan itu mengirimkan malaikat-malaikatnya, padahal bisa aja dia bypass. Langsung aja Maria gitu, selesai kan. Tapi harus kirim malaikat dulu untuk ada ini. Kalau film itu supaya ada tengah-tengahnya gitu. Nah, kenapa kok dikirimkan malaikat? Karena itu janji Tuhan buat Anda dan saya. Malaikat-malaikat Tuhan itu dikirim untuk melindungi Anda, menjagai Anda. Dan itu kita pegang ya. Jadi dalam segala keadaan Anda boleh yakin bahwa Tuhan itu mengirimkan perlindungan pada Anda. Malaikat jangan disembah. Jangan berdoa kepada malaikat juga. Tetapi ini janji Tuhan, nyata. Buka bersama saya di Ibrani pasal yang ke-1, ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang memperoleh keselamatan? Bahasa Inggrisnya jelas. Angels are servants. Tulisnya begitu. Malaikat adalah pelayan. Spirits sent to care for people who will inherit salvation. Ya, roh-roh yang dikirim untuk menjagai orang-orang yang akan menerima keselamatan. Jadi malaikat itu janji Tuhan buat Anda dan saya. Meskipun Anda mungkin mengalami sepanjang malam penuh dengan tangisan, Anda berjalan sendirian, ingat ya, ingat bahwa
Tuhan itu mengirimkan perlindungan dalam hidup Anda, itu janji Tuhan. Malaikat itu nyata ya, Bapak Ibu. Saya punya seorang teman dulu, tinggal di Selandia Baru. Terus dia cerita sama saya, suatu ketika dia sama keluarganya makan di sebuah restoran, ini bertahun-tahun, belasan tahun yang lalu. Mereka parkir, lalu di dalam mobil ada laptop, ada semua, koper. Terus mereka kunci pintu mobil, tapi kuncinya masih zaman dulu yang masih manual itu. Dikunci lalu dia lupa. Dia lupa kuncinya itu masih nempel di pintu mobil. Mereka masuk di restoran, mereka makan di situ. Nggak lama kemudian ada seorang pria masuk ke restoran itu ngembaliin kunci ke mereka. Dia bingung, ya. Setelah dia bingung ngembaliin kunci, terus pria itu pergi gitu saja. Aneh sekali dia bilang. Pria itu kok bisa tahu, gitu ya kan? Pada waktu itu nggak ada orang, bisa tahu. Oke, ada banyak kejadian yang lain. Ya, kalau nggak salah dulu Pastor Philip, tahu Pastor Philip ya? Ya. Pastor Philip itu saya kenal dekat ya. Mama dia sama papa saya itu dekat banget. Selalu kemana-mana bersama-sama terus mereka berdua. Pastor Philip pernah cerita ya. Dia pernah cerita suatu ketika dia di mana gitu, di Amerika atau di mana, dia lagi bawa koper berat gitu. Terus tiba-tiba ada satu orang berkulit hitam tinggi besar, datang bantu dia angkat kopernya, dibantu sampai ke tempat. Dia katakan terima kasih, dia noleh orangnya nggak ada. Ya. Oke, poinnya bukan di ininya ya, bukan di Poinnya adalah Tuhan itu mengirimkan Bapak Ibu. Jangan khawatir, janji Dia buat hidupmu itu nyata. Dia melindungi Anda, Dia menjagai Anda. Seperti Dia menjagai Maria, dihibur dengan 2 orang malaikat di sana. Oke, lalu yang berikutnya, yang terakhir. Yang terakhir kita baca di ayat yang ke-14 sampai ke-16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia nggak tahu itu adalah Yesus. Aneh ya, bertahun-tahun bersama-sama tapi dia nggak tahu itu Yesus. Itu kayak Superman sama Clark Kent gitu ya. Betul nggak? Dikasih satu kacamata kita udah nggak tahu itu Superman. Ya, kok bisa nggak tahu Bapak Ibu? Karena terlalu sibuk nangis. Bukankah begitu dengan kita semua? Kalau kita sudah terlalu sibuk nangis, kita sudah tidak tahu Tuhan di mana. Adapun Dia di sana, hai anakku, gitu pun kita nggak noleh kali ya. Dia kasih, dengerin khotbah juga kita nggak konsen. Dengerin lagu rohani kita nggak konsen. Baca Alkitab nggak ngerasa apa-apa, karena kita sibuk dengan nangis. It's okay, nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Maksudnya normal, dialami semua orang, tapi kita belajari lihat di ini, bagaimana Maria Magdalena. Ya, dia melihat ke belakang, melihat Yesus berdiri di situ, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan letakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Fokusnya masih di masalahnya. Kata Yesus kepadanya apa? Satu kata Bapak Ibu, satu kata aja. Selesai masalahnya. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Udah, gitu aja. Maria. Begitu dia dengar kata Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Janji Tuhan adalah Dia memanggil Anda dengan nama Anda. Okay? He calls you by name. Dia panggil nama Anda. If only you are willing to listen. Dengerin baik-baik. Anda ada pilihan melihat masalah atau melihat Tuhan. Okay? Nanti pulang dari tempat ini pun masalah tetap ada, saya yakin. Anda mau lihat laporan laboratorium dokter, ya, atau Anda melihat Tuhannya. Bagian itu tetap harus dilihat sih, tetap harus dijalani, periksa dan oke tentu. Tapi lihat Tuhannya lebih. Anda punya masalah yang lain dalam keuangan,
Anda lihat itu tiap hari bikin Anda depresi atau Anda lihat Tuhannya. Ya. Dan Tuhan memanggil Anda dengan nama Anda. Dan kalau Anda bisa dengar baik-baik, maka sukacita atau sorak-sorai itu akan mulai datang. Ya. Ada beberapa, berikut adalah orang-orang yang di dalam Alkitab yang Tuhan panggil namanya 2 kali. Oke, kalau pilih yang 1 kali terlalu banyak contohnya. Yang 2 kali aja. Abraham, dipanggil sama Tuhan 2 kali. Betul? Tuhan panggil pada saat apa itu? Pada saat dia mau menikam anaknya. Karena ketaatan itu. Karena ketaatan, dia mau persembahkan anaknya. Yang tunggal, ya enggak tunggal, ada satunya ya. Tapi anak yang itu dia mau persembahkan. Lalu Tuhan bilang, Abraham. Ini membuktikan bahwa, Pak, saya yakin tuh Abraham, kalau kita jadi Abraham, itu di dalam kita nangis luar biasa itu ya. Bisa bayangkan? Ya, kita motong bawang bombay aja kita nangis. Apalagi anak sendiri, ya kan? Nah, tapi di sebelum itu Tuhan panggil Abraham. Datang sukacita, datang sorak-sorai. Menjelang pagi hari datang sorak-sorai. Lalu Yakub, itu dipanggil Tuhan 2 kali. Itu dia mendapatkan visi itu, Tuhan bicara sama dia Yakub pada waktu dia mau pergi melihat Yusuf. Anda bisa bayangkan jadi Yakub berapa tahun itu ya? Saya bukan lulusan teologi Bapak Ibu, ya. Pendeta itu ada, pembicara itu ada pembicara kejadian, ada keluaran. Yang keluaran itu keluaran sekolah Alkitab. Nah itu yang ngerti itu berapa tahun, bahasa Ibraninya apa. Kalau saya ini kejadian Bapak Ibu. Ya makanya saya nggak menyebut diri saya pastor karena itu adalah atribut yang layak diterima oleh orang-orang yang memang di bidangnya. Saya di bidang lain soalnya. Ya, tapi berapa tahun? Saya nggak tahu berapa tahunnya spesifiknya. Tapi saya yakin bertahun-tahun dia membayangkan dia kehilangan anaknya. Iya kan? Wah itu jadi orang tua kalau kehilangan anak itu berat Bapak Ibu. Saya yakin, saya nggak pernah mengalami. Saya berdoa jangan sampai Tuhan. Tapi apa katanya Tuhan kalau Tuhan izinkan? Ya kan? Tapi itu berat karena orang itu kan harusnya anak yang mengubur orang tua kan. Bukan sebaliknya. Jadi bagi orang-orang yang mengalami itu, wah saya empati besar sekali sama mereka. Tapi ini yang terjadi sama Yakub. Ya, dia pikir anaknya sudah pergi, sudah hilang, sudah meninggal. Dia penuh dengan tangisan, bukan cuma sepanjang malam. Saya yakin tuh bermalam-malam setiap kali ingat, setiap kali lihat barangnya dia pasti nangis. Terus Tuhan bilang, Yakub. Oke, maka datanglah sorak-sorai, datanglah sukacita. Lalu Musa. Waktu terjadi di mana itu? Burning bush, ya, di semak yang terbakar itu. Dia melihat di sana. Pada waktu itu Anda bayangkan Musa lagi ngapain? Lari, kabur. Berapa puluh tahun tuh? 40 ya, betul ya. 40 tahun lari di sana. Kenapa kok dia lari? Kan dia bunuh orang Bapak Ibu. Ya kan, buron kan? Dia bunuh orang. Berapa banyak di sini yang pernah bunuh orang, tanda kutip, bunuh. Ya kan? Mungkin kita pernah melukai seseorang, kita pernah, mungkin kita punya penyesalan gitu. Ada hal-hal yang belum sempat kita settle, belum sempat kita selesaikan dengan orang tua kita atau orang yang kita cintai, tapi mereka sudah pergi terlebih dahulu tanpa kita punya kesempatan untuk membenahi keadaan gitu. Nah ini Musa lari 40 tahun kalau nggak salah ya, 40 tahun. Terus Tuhan panggil dia, Musa. Ya, Moses. Lalu Marta, itu dipanggil 2 kali. Kenapa kok Marta Bapak Ibu? Karena khawatir terus. Kita kalau ngelihat ceritanya Marta dan Maria, kita selalu bilang, wah iya Maria. Padahal kita ini Marta. Berapa banyak kita yang Maria? Yang mau duduk pegangan kaki Kristus dan memilih yang baik. Enggak, kita mikirnya yang
detail, kita khawatir setiap hari. Kita lakukan ini, lakukan itu, cemas terus. Tapi tidak apa-apa ya. Demikian pun Tuhan tetap datang buat kita. Dan dia tetap memanggil nama kita. Dia panggil Marta, Marta, mengapa kamu khawatir akan berbagai hal? Ayo pilih yang baik, ambil bagian dalam diriku. Oke, lalu saya kasih satu contoh lagi, yaitu Saulus sebelum dia jadi Paulus. Yang ini agak kelewatan ya. Ini nganiaya orang Kristen, nganiaya pengikut Kristus. Ya. Bukankah kita begitu Bapak Ibu? Bukankah kadang-kadang kita jengkel sama gereja, pahit sama gereja, jelekin gereja di belakang misalnya, gitu. Atau jelekin orang Kristen. Saya senang dengan analogi begini. Gereja itu seperti fitness center. Iya enggak? Gereja itu seperti fitness center Bapak Ibu. Di dalam fitness center terdapat banyak equipment ya. Perangkatnya banyak. Di sini juga banyak perangkat tuh. Ada CG, ada MSJ, ada Servolution, ada entah apa banyak sekali. Seminar, khotbah, semuanya. Perangkat itunya banyak. Equipment-nya banyak. Oke. Lalu di fitness center juga terdapat banyak PT ya. Personal trainernya banyak kan? Ya, personal trainernya banyak. Di sini juga banyak personal trainer tuh, ada gembala, ada coach, ada TL, ada CGL. Ya, sama gitu. Tapi bisa nggak kita kecewa masuk di dalam gereja, lalu kita di dalam fitness center terus kita bilang, ya saya nggak jadi join deh. Nggak semua badannya bagus. Ya kan? Masih ada yang terlalu kurus, masih ada yang terlalu gemuk. Sama, kita gereja juga sama. Kita datang ke gereja, kita nggak bisa bilang bahwa ya di gereja nggak semua orang fit rohaninya. Ya pastilah, kan semua masih berusaha untuk fit. Seperti halnya kalau kita pergi ke fitness center, semua masih berusaha untuk fit dan bugar kan gitu. Jadi ya itu dia ya. Ini berapa banyak? Nah seperti Saulus, sebelum dia jadi Paulus, wah dia benci sekali sama orang Kristen. Ya, alergi sekali, mungkin karena trauma kali ya. Ini karena trauma. Ya, jadi jangan heran kalau di gereja pun bisa terjadi trauma loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan panggil dia, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Lalu dari sana terjadi perubahan hidup Paulus. Ya, jadi Tuhan panggil nama Anda, Tuhan panggil nama saya, dan saya berdoa janji ini bisa Anda pegang baik-baik. Oke, apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik itu sekarang atau di kemudian hari, pegang baik-baik. Kalaupun harus terjadi tangisan dalam hidupmu, ya ketahuilah bahwa sorak-sorai itu selalu datang menjelang pagi. Selalu itu janji Tuhan. Oke. Dan kenapa kok sorak-sorai itu datang Bapak Ibu? Simple ya, saya akhiri dengan ini. Sorak-sorai itu selalu datang karena apa yang terjadi di atas kayu salib. Ya, apa yang terjadi di atas, makanya Ibrani 12 itu mengatakan, oleh karena itu matamu tertujulah kepada salib. Nanti di sana imanmu disempurnakan. Karena di salib itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Oke. Saya belajar dalam segala hal, saya belajar untuk balik ke salib lagi. Balik ke salib, balik ke Injil lagi. Oke. Karena di sana terjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah mati buat semua kelemahan kita, mati buat semua masalah kita, dan dia sudah tebus semuanya. Tapi Anda harus pegang mata Anda tertuju pada Injil senantiasa. Amin. Saya berdoa, apapun yang Anda alami, sebentar lagi saya rindu untuk mendoakan jemaat. Apapun yang Anda alami, yang pertama saya rindu untuk mendoakan supaya Anda menemukan jalan keluar. Ya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah, masalahnya bisa pergi gitu ya. Yang dapat surat cinta dari kantor pajak, yang itu saya nggak bisa bantu. Yang itu good luck. Nah, saya bercanda. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa yuk.